Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satri. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sistem endokrin, sistem saraf, sistem indera, dan sistem reproduksi pada hewan vertebrata. Nah, tujuan dari pemaparan materi ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil mata kuliah struktur hewan dengan dosen pengampu Ibu Rafika SPD MPD. Yang pertama, sistem endokrin pada hewan vertebrata. Sistem endokrin dapat dijumpai pada semua golongan hewan, baik vertebrata maupun invertebrata. Sistem endokrin hormon dari sistem saraf secara bersama lebih dikenal sebagai supersistem neuroendokrin yang bekerja sama dengan kooperatif untuk menyelenggarakan fungsi kendali dan koordinasi pada tubuh hewan. Di sini sudah ada sistem endokrin pada mamalia. Di dalam tubuh mamalia terdapat begitu banyak jenis hormon. Hormon atau kelenjar seperti hipofisis memiliki peran sebagai kelenjar penguasa. Karena kelenjar hipofisis ini mampu mengkoordinasikan berbagai fungsi kelenjar endokrin yang lainnya. Kemudian sistem endokrin pada Pisces. Endokrin ikan mencakup suatu sistem yang mirip dengan vertebrata yang lain, lebih tinggi tingkatnya. Namun, ikan memiliki beberapa jaringan endokrin yang tidak didapatkan pada vertebrata yang lebih tinggi. Misalnya, badan Stanius yang memiliki fungsi sebagai kelenjar endokrin yang membantu dalam proses osmoregulasi. Kemudian ada sistem endokrin pada Aves. Glandula paranchiotus karena menghasilkan hormon insulinnya. Glandulae subrenalis atau glandula adrenalis terletak pada permukaan ventral dan ren. Di samping itu, sobat, glandula seksualis nantinya akan menghasilkan hormon yang mempengaruhi tanda kelainan kelamin sekunder terutama terletak pada warna bulu. Semua jenis hormon yang sudah disebutkan tersebut akan menjalin kerjasama antara hormon yang satu dengan yang lainnya, sehingga akan berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan hewan tersebut. Kemudian ada sistem endokrin pada amfibi. Sistem endokrin pada amfibi mirip pada vertebrata tingkat tingginya. Katak misalnya, memiliki kelenjar endokrin yang menghasilkan sekresi internal yang disebut hormon. Fungsinya mengatur atau mengontrol tugas tubuh, merangsang baik yang bersifat mengaktifkan atau mengerem pertumbuhan, mengaktifkan bermacam-macam jaringan, berpengaruh terhadap tingkah laku makhluk. Kemudian ada sistem endokrin pada reptil. Sistem endokrin atau sistem hormon yang ada pada reptil, satu, pengeluaran hormon penting bagi fungsi tubuh yang terdir normal, seperti contohnya ular mempunyai kelenjar endokrin yang sama pada hewan mamalia. Misalnya, yakni hormon tiroid, kelenjar adrenal dan hormon paratiroid. Adapun mengenai kelenjar tiroid ada di daerah tenggorokan atau esofagus yang bertanggung jawab guna pertumbuhan dan perkembangan pada hewan umumnya, diantaranya seperti shading normal kulit, sementara paratiroid ialah struktur yang dipasangkan dengan berlokasi dekat kelenjar tiroid. Tugasnya yakni membantu dalam proses metabolisme kalsium serta sistem peredaran darah pada hewan reptil. Kemudian ada sistem saraf pada hewan vertebrata. Sistem saraf merupakan mekanisme penghantar impuls saraf ke susun saraf pusat, pemrosesan impuls saraf dan perintah untuk memberi tanggapan rangsangan atau
Sistem yang mengatur kerja semua sistem organ agar dapat bekerja secara serasi. Sistem saraf tersusun oleh berjuta-juta sel saraf yang mempunyai bentuk bervariasi. Sistem saraf yang dimiliki oleh hewan berbeda-beda. Semakin tinggi tingkatnya hewan, semakin kompleks sistem sarafnya. Sistem ini meliputi sistem saraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang, dan sistem saraf tepi. Di sini sudah ada sistem saraf pada Pisces. Sistem saraf pada Pisces, sel-sel saraf ikan mulai berkembang sejak permulaan stadia embrio dan berasal dari lapisan geminal telur atau ektoderm. Unit terkecil dari sistem saraf disebut neuron, yang terdiri atas inti dan jaringan. Perpanjangan sel terdiri atas dendrit dan akson. Pertemuan antara akson dan dendrit dari sel saraf lainnya disebut sinapse. Di sini sudah ada lagi sistem saraf pada amfibi. Pada amfibi, otak dan sumsum tulang belakang dilindungi oleh tengkorak dan ruas-ruas. Tulang belakang juga dibungkus oleh dua lapisan selaput, yaitu durameter, yang berbatasan dengan tulang, dan pipa ameter yang batasan dengan jaringan saraf. Di antara dua lapisan tersebut terdapat spatium subdurale dan cairan cerebrospinalis. Pada amfibi, otak tengah sebagai pusat penglihatan berkembang lebih baik, sehingga amfibi memiliki penglihatan yang baik. Kemudian ada sistem saraf pada reptil. Nah, sistem saraf pada reptil mempunyai susunan saraf yang serupa dengan susunan saraf pada burung. Sistem saraf pada reptil terdiri dari sistem saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Kemudian sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar atau sistem saraf otonom. Sistem saraf sadar mengontrol aktivitas yang kerjanya diatur oleh otak. Sedangkan saraf otonom mengontrol aktivitas yang tidak dapat diatur otak, antara lain denyut jantung, gerak saluran pencernaan, dan sekresi keringat. Kemudian ada sistem saraf pada apes. Susunan saraf burung serupa dengan susunan saraf manusia dan hewan menyusui. Semua aktivitas saraf diatur oleh susunan saraf pusat yang terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Otak burung terdiri dari beberapa bagian, yakni otak besar yang jumlah neuronnya tidak banyak, otak tengah yang membentuk dua gelembung yang berhubungan dengan fungsi penglihatannya. Kemudian otak kecil yang berguna mengatur keseimbangan terbangnya dan sumsum lanjutan. Sistem saraf pada mamalia. Sistem saraf pada mamalia memiliki tingkat perkembangan yang lebih tinggi dari kelas lain. Sebelum berukuran lebih besar jika dibandingkan keseluruhan bagian otak dan berlobus lateral 2 buah, lobus optikus ada 4 buah. Setiap bagian lateralnya dibagi oleh alur transversal menjadi lobus anterior dan posterior. Otak terdiri dari beberapa bagian yang hampir sama dengan vertebrata yang lain seperti proses cephalon, lobus opticus, cerebellum, dan medula oblongata. Kemudian di sini ada sistem indera pada hewan vertebrata.
Nah, sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Umumnya, sistem indera yang dikenal adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Di sini sudah ada sistem indera pada Pisces. Ikan memiliki indera penglihatan, indera pendengar, indera pembau, dan gurat sisi. Indera penglihatan berupa sepasang mata yang dilindungi oleh lapisan tipis tembus cahaya. Indera pendengar ikan berupa telinga bagian dalam yang di dalamnya terdapat alat penangkap getaran suara. Gurat sisi adalah alat indera yang dapat ditemukan pada hewan-hewan vertebrata akuatik, terutama pada ikan. Indera ini khususnya digunakan untuk mengetahui perubahan getaran dan pergerakan pada kolam air di sekitarnya. Kemudian ada sistem indera pada amfibi. Pada amfibi misalnya katak. Indera yang berkembang dengan cukup baik adalah indera penglihatan dan pendengaran. Mata katak berbentuk bulat seperti dilindungi oleh kelopak mata atas dan bawah. Pada bagian sebelah dalam mata terdapat membran nictitans, yaitu suatu selaput tipis yang tembus cahaya. Fungsi membran nictitans adalah melindungi mata dari kekeringan dan membantu membersihkan bola mata. Lensa mata katak tidak dapat berakomodasi, oleh karena itu mata katak hanya dapat melihat benda dengan jarak tertentu saja. Kemudian ada sistem indera pada reptil. Indera pada reptil yang berkembang dengan baik adalah indera pembau. Kadal, komodo, dan ular memiliki indera pembau yang disebut organ Jacobson. Organ Jacobson ditemukan pertama kali pada abad ke-19 oleh seorang ilmuwan Denmark yang bernama Jacobsons. Indera tersebut terletak pada langit-langit rongga mulut untuk mencium bau mangsanya. Kadal, ular, dan komodo sering menjulurkan lidahnya untuk mengambil bau yang telah ditinggalkan mangsanya di udara dan di tanah. Lidah itu kemudian ditarik dan ditempelkan pada organ Jacobson untuk menyampaikan bau. Sebagai pemakan bangkai, komodo memiliki indera pembau yang sangat tajam. Hewan ini dapat mencium darah segar dari jarak 4 km. Indera lainnya pada reptil belum berkembang dengan baik. Kemudian ada sistem indera pada aves. Indera penglihatan dan indera keseimbangan pada burung berkembang dengan baik. Adanya kedua macam indera tersebut memungkinkan burung dapat terbang lurus atau menukik dan membelok dengan cepat. Indera keseimbangan burung terletak di dalam rongga telinga dan dihubungkan dengan otak kecil. Otak kecil pada burung berukuran besar karena fungsinya sebagai pusat keseimbangan tubuh burung, baik untuk mendapat makanan, untuk menemukan musuh, maupun untuk terbang. Mata burung juga dapat berakomodasi dengan baik dengan cara mengubah bentuk lensa matanya. Pada saat burung melihat benda yang jatuh atau jauh, lensa mata burung akan memipih. Sebaliknya, pada saat burung melihat benda yang dekat, lensa mata burung akan mencembung. Kemudian ada sistem indera pada mamalia. Sistem indera pada mamalia umumnya berkembang dengan baik. Kepekaan indera pada masing-masing mamalia berbeda-beda. Misalnya kucing, anjing mempunyai indera pendengaran yang istimewa. Indera kucing adalah adaptasi yang memungkinkan kucing menjadi predator yang sangat efisien. Kucing pandai mendeteksi gerakan dalam cahaya redup, memiliki indera pendengaran dan penciuman yang tajam, dan indera peraba mereka diperkuat dengan kumis panjang yang menonjol dari kepala dan tubuhnya. Kemudian yang terakhir, sistem reproduksi pada hewan vertebrata. Sistem reproduksi pada hewan dibedakan menjadi dua, yaitu secara seksual dan aksesual. Reproduksi seksual adalah reproduksi yang melibatkan penggabungan informasi genetik dari dua individu dengan jenis kelamin berbeda. Reproduksi seksual terjadi saat sel telur betina bertemu dengan sel sperma jantan, lalu meluruh dan membentuk zigot, kemudian menjadi embrio.
Di sini sudah ada sistem reproduksi seksual pada ikan. Ikan melakukan reproduksi secara eksternal. Dalam melakukannya, ikan jantan dan ikan betina akan saling mendekat. Lalu ikan betina akan mengeluarkan telur. Kemudian ikan jantan akan mengeluarkan spermanya, dan sperma dan telur akan bercampur di dalam air. Organ reproduksi ikan dinamakan gonad. Gonad ikan jantan berupa sepasang testis yang berbentuk lonjong halus berwarna putih kekuningan dan menggantung pada abdomen atau dinding rongga perut. Sedangkan gonad ikan betina berupa ovarium dengan ciri berbentuk lonjong, berwarna bening kemerahan atau mirip agar-agar, terletak di dekat usus dan mengisi hampir 2/3 rongga perut. Kemudian ada sistem reproduksi pada reptil. Reptil adalah hewan yang melakukan pembuahan di dalam tubuh atau fertilisasi internal, di mana peleburan sel sperma dan sel telur terjadi di dalam tubuh betina reptil. Fertilisasi diawali dengan peristiwa kopulasi, yaitu masuknya alat kelamin jantan ke alat kelamin betina reptil. Sperma bergerak di sepanjang saluran yang langsung berhubungan dengan testis, yaitu epididymis. Kemudian ada sistem reproduksi pada amfibi. Sistem reproduksi pada amfibi pembuahannya terjadi secara eksternal. Artinya, penyatuan gamet jantan dan gamet betina terjadi di luar tubuh. Pada pembuahan eksternal biasanya dibentuk ovum dalam jumlah besar, karena kemungkinan terjadinya fertilisasi lebih kecil daripada pembuahan secara internal. Kemudian sistem reproduksi pada aves. Burung termasuk hewan ovipar yang proses pembuahannya terjadi di dalam tubuh atau fertilisasi internal. Fertilisasi pada burung akan terjadi di daerah ujung oviduk, ditandai dengan masuknya sel sperma ke dalam oviduk. Ovum yang telah dibuahi tersebut akan bergerak mendekati kloaka. Ketika perjalanan menuju kloaka, ovum yang telah dibuahi oleh sperma tersebut akan dikelilingi oleh cangkang berupa zat kapur. Telur burung dapat menetas jika dierami oleh induknya. Pertumbuhan embrio menjadi anak burung sangat dibantu oleh suhu tubuh induk saat pengeraman. Pada saat waktu menetas tiba, anak burung akan memecah kulit telur dengan paruhnya. Kemudian yang terakhir, sistem reproduksi pada mamalia. Mamalia pada umumnya berkembang dengan cara melahirkan atau vivipar, kecuali platypus, yaitu berkembang biak secara bertelur atau ovovivipar. Proses peleburan sel sperma dan ovum terjadi di dalam tubuh induk betinanya atau fertilisasi internal. Hasil pembuahan sel telur oleh sperma tersebut kemudian membentuk zigot. Zigot selanjutnya bergerak menuju uterus atau rahim. Zigot akan berkembang pada dinding rahim menjadi embrio. Nah, itulah penjelasan mengenai sistem endokrin, sistem saraf, dan sistem indera, dan sistem reproduksi pada hewan vertebrata. Jika ada kesalahan pengucapan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.